Selamat datang di cerita. Desa Karangsedayu terkubur dalam kabut abadi yang seolah enggan beranjak, menyembunyikan rahasia busuk di balik pepohonan beringin yang menjulang tua. Di sana keluarga, Bratadikara tinggal dalam sebuah rumah besar bergaya kolonial yang temboknya mulai mengelupas, menyerupai kulit manusia yang membusuk. Semua penduduk desa tahu, jangan pernah menatap mata anggota keluarga Bratadikara jika tidak ingin tertular kesialan yang mereka bawa. Sumpah 7 turunan, bisik para tetua desa setiap kali melihat mobil hitam keluarga itu melintas di jalanan tanah yang becek. Kutukan itu bermula 100 tahun lalu, ketika sang leluhur Raden Mas Danurdara melakukan pengkhianatan paling keji demi kekuasaan dan harta. Ia mengubur hidup-hidup seorang dukun sakti bernama Nyai Ambarsari yang menolak memberikan jimat kesaktian kepadanya. Sebelum napas terakhirnya habis tertimbun tanah, Nyai Ambarsari meludah darah dan meneriakkan sumpah yang menggetarkan jagat raya. 7 turunanmu akan membayar setiap butir tanah yang menimbun tubuhku dengan nyawa dan kegilaan. Teriaknya parau, dan Danurdara hanya tertawa, menganggap itu hanyalah gertakan seorang wanita tua yang sedang sekarat di bawah kakinya. Namun, tawa itu membeku ketika 7 hari kemudian, putra sulungnya ditemukan tewas dengan mulut penuh dengan tanah merah. Kini, waktu telah berjalan jauh, dan kutukan itu telah mencapai puncaknya pada generasi ke-7, Baskara. Baskara adalah pemuda terakhir yang membawa marga Bratadikara, seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh ketakutan dan bayang-bayang. Ia tinggal sendirian di rumah besar itu setelah kakeknya, keturunan ke-6, gantung diri di pavilion belakang bulan lalu. Kakeknya meninggalkan sebuah pesan singkat di dinding. Dia datang untuk menagih janji terakhir. Baskara tidak pernah percaya tahayul, hingga suatu malam ia mendengar suara garukan dari balik dinding kamarnya. Suara itu terdengar seperti kuku manusia yang mencoba menggali sesuatu dari dalam semen yang keras. Suara itu konsisten, berirama, dan terasa sangat dekat dengan telinganya. Ketika ia menyalakan lampu, suara itu hilang, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada kebisingan manapun. Esok harinya, Baskara menemukan bercak tanah merah di atas tempat tidurnya, padahal semua jendela dan pintu terkunci rapat. Tanah itu berbau amis, campuran antara aroma hujan dan daging yang mulai membusuk secara perlahan. Ketakutan mulai merayap di bawah kulit Baskara, membuatnya sulit bernapas di dalam rumahnya sendiri yang luas. Ia mulai melihat sosok wanita tua dengan kebaya, koyak-koyak berdiri di ujung lorong gelap setiap kali lampu berkedip. Wanita itu tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang terus-menerus mengucurkan tanah basah dan larva. Setiap kali Baskara mencoba mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan bau melati yang menusuk hidung dan menyesakkan dada. Baskara mencoba melarikan diri dari desa, namun mobilnya selalu kembali ke gerbang rumah, seolah jalanan telah melengkung secara gaib. Kompas di ponselnya berputar gila, dan jam tangan analognya selalu berhenti tepat pada pukul 2 dini hari. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh dendam yang telah berumur 1 abad. "Kenapa aku?" teriak Baskara frustrasi ke arah ruang tengah yang kosong dan gelap gulita. Sebuah suara parau menjawab dari kegelapan. "Karena darah yang mengalir di nadimu adalah hutang yang belum lunas." Baskara berbalik dan melihat lukisan Raden Mas Danurdara di dinding mulai mengeluarkan air mata darah yang kental. Putus asa, Baskara mulai membongkar perpustakaan tua kakeknya untuk mencari cara memutus sumpah laknat tersebut. Ia menemukan sebuah buku harian kusam yang dibungkus kain kafan hitam di dalam sebuah kotak besi tersembunyi. Di dalamnya tertulis, sumpah 7 turunan hanya bisa berakhir jika turunan terakhir menyerahkan apa yang paling berharga. Baskara berpikir, apakah itu nyawanya? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kematian fisik? Di halaman terakhir, terdapat sebuah peta kasar yang menunjuk ke ruang bawah. Tanah yang selama ini disegel dengan semen. Dengan linggis di tangan, Baskara menghancurkan segel semen itu. Keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Aroma busuk yang luar biasa menyeruak keluar begitu. Lubang pertama berhasil ia bobol. Dengan tenaga terakhirnya, di bawah sana, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang berisi tumpukan tulang belulang manusia
yang tidak utuh. Itu adalah tulang-tulang dari 6 generasi. Bratadikara sebelumnya yang meninggal secara tidak wajar. Ternyata, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar dikuburkan di pemakaman umum desa. Mereka semua ditarik kembali ke sini. Di tengah tumpukan tulang itu, duduk sosok Nyai Ambarsari yang tampak lebih nyata daripada sebelumnya, menatap Baskara tajam. "Selamat datang, anak haram dari benih pengkhianat," ucap Nyai Ambarsari dengan suara yang bergetar seperti gesekan batu nisan. Baskara jatuh berlutut, ia merasa seluruh tulang di tubuhnya mendadak lemas dan tak berdaya menghadapi tekanan gaib itu. "Hentikan ini, Nyai. Aku tidak tahu apa-apa tentang kesalahan kakek moyangku." Mohon Baskara dengan isak tangis yang pecah. Nyai Ambarsari tertawa, sebuah suara yang terdengar seperti ribuan serangga yang merayap di dalam rongga tengkorak. "Keadilan tidak peduli pada ketidaktahuanmu. Nak, darah dibayar darah, nyawa dibayar dengan keabadian dalam penderitaan." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Baskara mulai melunak, berubah menjadi lumpur hisap yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia mencoba menggapai apapun, namun tangan-tangan pucat dari tulang belulang di sekitarnya justru memegangi kakinya, erat-erat. "Mereka menunggumu, Baskara. Generasi ke-7 adalah penutup, gerbang bagi penderitaan. Kami semua," bisik Nyai Ambarsari. Baskara berteriak, namun mulutnya segera dipenuhi oleh tanah merah yang hangat dan berbau tembaga. Baskara terbangun di kamarnya pada pagi hari, namun ada yang salah. Matahari berwarna abu-abu dan tidak ada suara burung. Ia mencoba keluar rumah, namun pintu-pintu tidak memiliki gagang, dan jendela-jendela hanya menampilkan kegelapan total di baliknya. Ia berlari ke cermin dan menjerit histeris melihat wajahnya, yang mulai retak-retak seperti tanah yang dilanda kekeringan panjang. Dari retakan di kulitnya, tumbuh bunga melati kecil-kecil yang mengeluarkan aroma kematian yang sangat menyengat. Ialah bukan lagi manusia, ia adalah wadah hidup bagi seluruh dendam. Nyai Ambarsari yang belum tersalurkan selama 100 tahun. Suara-suara di kepalanya mulai berbicara serentak, menceritakan setiap dosa yang dilakukan oleh para leluhurnya secara detail. Ia merasakan sakit saat kakek buyutnya memenggal kepala musuhnya. Ia merasakan sesak saat ayahnya menenggak racun karena gila. Semua penderitaan 7 turunan terkumpul dalam satu kesadaran tunggal di dalam otak Baskara yang mulai hancur. Baskara mencoba mencari pisau untuk mengakhiri hidupnya, namun setiap benda tajam yang ia sentuh berubah menjadi debu. Sumpah itu tidak menginginkan kematiannya yang cepat. Sumpah itu menginginkan ia merasakan siksaan tanpa akhir sebagai penutup. Di luar rumah, penduduk desa Karangsedayu melihat rumah. Bratadikara perlahan-lahan ditelan oleh tanaman merambat berduri. Dalam semalam, rumah megah itu tampak seperti bangunan yang sudah ditinggalkan selama berabad-abad tanpa sisa kehidupan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan polisi sekalipun enggan menyelidiki hilangnya Baskara yang dianggap sudah seharusnya. Mereka tahu bahwa hutang gaib keluarga itu telah lunas, dan siapapun yang mencampuri urusan itu akan terseret ke dalamnya. Nama Bratadikara dihapus dari catatan desa, seolah-olah keluarga itu tidak pernah ada dalam sejarah mereka yang kelam. Namun setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan minta tolong masih terdengar sayup-sayup dari arah reruntuhan rumah itu. Suara itu bukan suara orang tua, melainkan suara pemuda yang memohon agar tanah di dalam tenggorokannya disingkirkan. Beberapa pemuda desa yang nekat mencoba masuk ke area itu tidak pernah kembali dalam keadaan waras sepenuhnya. Mereka menceritakan tentang seorang pemuda yang duduk di kursi goyang dengan tubuh yang ditumbuhi akar pohon beringin. Mata pemuda itu selalu terbuka, namun tidak ada bola mata di sana, hanya lubang tempat ulat tanah berpesta pora. Suatu hari, seorang pengembang tanah dari kota datang dengan niat meratakan reruntuhan itu untuk dijadikan resor mewah. Warga desa memperingatkannya, namun pria kota itu hanya tertawa sombong sambil menghisap cerutunya yang mahal. Zaman sudah modern, tidak ada tempat untuk hantu dan kutukan kuno seperti itu di bisnis saya, katanya dengan angkuh. Ketika alat berat pertama mulai menghantam tembok rumah, mesinnya tiba-tiba mati dan mengeluarkan darah dari knalpotnya. Sang operator alat berat berteriak, ketakutan saat melihat ribuan kelabang keluar dari dalam kemudi dan merayapi tubuhnya. Pengembang itu jatuh terduduk saat melihat sosok Baskara berdiri di lantai 2
melambai padanya dengan tangan yang tinggal tulang. Sumpah itu sudah berakhir. Bisik sebuah suara di telinga pengembang itu. Tapi dendam yang baru saja lahir. Nyai Ambarsari muncul di belakang pengembang itu. Tangannya yang keriput membelai leher pria itu dengan kuku yang tajam. 7 turunan telah habis, tapi tanah ini sudah haus akan darah yang baru. Bisik Nyai dengan nada yang sangat mengerikan. Pria itu mencoba lari, namun kakinya tertanam di tanah. Seolah-olah bumi sendiri sedang mencoba menelannya bulat-bulat. Malam itu seluruh area reruntuhan rumah Brattadikara terbakar dengan api yang berwarna biru kehijauan yang aneh. Anehnya, tidak ada asap yang tercium, hanya bau daging panggang dan kemenyan yang memenuhi udara di seluruh desa. Karangsedayu. Keesokan harinya tidak ada lagi reruntuhan, tidak ada lagi tanaman merambat, hanya tanah lapang yang merah membara. Namun di tengah tanah lapang itu, tumbuh sebuah pohon Kamboja tunggal yang bunganya berwarna merah darah, bukan putih. Siapapun yang memetik bunga, itu akan mendengar bisikan kutukan. Yang sama yang pernah diucapkan Nyai Ambarsari dulu. Sumpah 7 turunan memang telah berakhir bagi keluarga Brattadikara, namun energi hitamnya kini telah menyatu dengan tanah itu. Baskara kini menjadi penjaga abadi tanah tersebut, terikat selamanya dalam pengabdian pada dendam yang bukan miliknya. Ia adalah bukti nyata bahwa dosa masa lalu tidak akan pernah terkikis oleh waktu, melainkan mengkristal menjadi petaka.